pemuji yang saya hormati serta mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan sidang proposal skripsi atas nama Aulia Karimah ya, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Mbak Aulia siapkan Al-Qur'annya. Pada pemuji utama Berna untuk Aulia silakan dibaca surat ke-27 surat An-Naml. Ayat berapa tuh? Mulai ayat 1. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Alladzi yuqimuna sholata wa ayat 3 ya. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul adabi wa hum fil akhirati humul ahsarun. Berhenti di sembarang tempat. Mengambil nafas. Oke. Ya. Gimana strategi supaya atau cara gimana supaya nafasnya nyampe? Kalau nggak nyampe gimana? Yang betul itu gimana? Berhenti sejenak lalu mengulang ayat. Jadi dilakukan Tidak. kenapa? Oke, Bu. Tahu ya apa yang harus diperbaiki. Oke, bisa diperbaiki. Kemudian untuk yang tadi kata-kata belum mempertunaikan ya, terutama untuk yang pun terbuka yang harusnya mendengung itu, yang harusnya ditahan beberapa ketukan itu tidak dilakukan. Misal di ayat ketiga wahum bil akhirati mem sukun ketemu. Gimana bacanya? Wahum bil akhirati. Tipis. Tolong jangan segera ingin selesai. Oke. Ya, tunaikan apa saja kewajiban kamu yang harus dilakukan saat membaca Quran. Baik, Bu. Ya, terutama yang ikhwan mimi ayat kedua misalnya Hudau wa busyra, bukan Hudau wa busyra. Tahan. Oke. Coba diulang Mas itu. Hudaw wa busyra lil mu'minin. Coba dinikmati, ya, dihayati. Nggak usah ingin segera selesai, Oke. ya, tapi harus tampil dan benar bacaannya. Termasuk yang tasydid ya, innalladzina, nun tasydid, ya. Zayyana, itu yang baik. Baik, Bu. Ya, Oke. bisa ya, untuk bagi ya. Jadi kan punya modal, cuman itu tadi ini dan rampung. Bagi ya. Oke, Bu, diperbaiki nanti di sidang. J. Matur nuwun Bu Retno atas masukannya. Bu Prabu menambahkan atau Ya sedikit aja, itu tetap seperti arahan tadi
kalau misalnya minum teh orang nastel gitu. Bikin nastel. Misalnya, nastel ini mantep loh Mbak. Ini panas, kentok, enak. Ini ngaji langsung kayak ampang gitu ya. Karena masjidnya nggak dilaksanakan, terus hukum-hukumnya juga itu jadi mau ya bisa aja Mbak sih. Tapi kalau belajar lagi hukum-hukumnya itu akan enak nanti kayak nastel. Kalau tes celuk. Teh celuk gitu ya. Jadi Iya, kalau Bu. ngaji ya mau ngono kuwi bedane Sariwangi karo teh apa ki Sosro. teh jumbo itu lek sing Jawa. Solo teh Solo itu lho ya kan. Enak. Paham dong. Itu aja sih. Ya itu tadi ya Mbak Aulia ya. Jadi kalau bisa ya bisa, cuma hukum bacaan memang perlu diperhatikan. Disimakkan aja Mbak, mungkin cari teman untuk membantu menyimakkan sehingga kalau ada hukum bacaan yang belum tertunaikan nanti bisa diingatkan. Kira-kira sanggup nggak? Insya Allah sanggup Bu. Sanggup ya. Sanggup. Cuma harus ada progres ya. Iya. Jadi bisa dilanjut ya, memang ya baik ya dengan kesanggupan Mbak Aulia, tapi harus disimakkan benar ya. Maka bisa kita lanjutkan ujian proposal pada pagi hari ini. Maka untuk selanjutnya silakan dipaparkan hasil dari proposal yang sudah disusun. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati penguji utama saya Ibu Dr. Haja Retna Wahyuningsih, SSI MPD. Yang saya hormati dosen penguji 1 merangkap kedua sidang Ibu Pratiwi Rahma Hakim MPD. Dan yang saya hormati penguji 2 merangkap sekretaris sidang sekaligus pembimbing saya Ibu Dr. Haja Suprapti MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Kendala Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 di MI Muhammadiyah Bekangan, Nogosari, Boyolali tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya latar belakang. Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk kemampuan berpikir dan karakter siswa. Saat ini pemerintah telah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik serta penguatan literasi. Namun dalam praktiknya implementasi kurikulum tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Guru sebagai peran utama di sini masih menghadapi berbagai kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Nah, tantangan menjadi lebih kompleks pada pembelajaran bahasa Indonesia ini karena mata pelajaran ini telah menuntut pengembangan keterampilan literasi secara menyeluruh. Berdasarkan pengamatan awal di MI Muhammadiyah Bekangan ini ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan kesulitan menyusun perangkat ajar. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam kendala guru dalam penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Rumusan masalah di sini saya memaparkan 1. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 di MI Muhammadiyah Bekangan, Nogosari, Boyolali tahun ajaran 2025-2026. Nah, tujuan penelitian ini tentunya selaras dengan rumusan masalah tadi, yaitu untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 di MI Muhammadiyah Bekangan, Nogosari, Boyolali tahun ajaran 2025-2026. Nah, kajian teori sini kendala guru dalam pembelajaran terdapat faktor internal dan eksternal. Lalu penerapan kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang berpusat pada peserta didik yang memberi keleluasaan guru untuk merancang pembelajaran melalui tahapan 3, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga itu pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini pembelajaran
Bahasa Indonesia mengembangkan 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kajian penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi kurikulum Merdeka dan kendala guru, namun sebagian besar masih dilakukan di jenjang SMA atau belum spesifik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi penelitian saya di sini berfokus pada kendala guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Kerangka berpikir di sini kerangka berpikir penelitian ini berangkat pada implementasi kurikulum Merdeka yang menuntut guru melaksanakan pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, lalu evaluasi pembelajaran. Namun praktiknya guru masih menghadapi berbagai kendala guru Bahasa Indonesia dalam menerapkan kurikulum Merdeka, baik faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kendala guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 yang difokuskan pada 3 tahapan tersebut. Bab 3, metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di MI Muhammadiyah Mekangan, Nogosari, Boyolali dengan subjeknya yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 dan informan tambahannya kepala sekolah dan wakakurikulum. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan datanya, saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dan yang terakhir itu teknik analisis data, saya menggunakan dari model Mills and Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, proposal saya yang telah dipaparkan cukup sampai sini. Proposal saya masih memiliki keterbatasan. Saya menerima kritik, saran, masukan dari Ibu penguji, dosen penguji. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada penguji utama Bu Dr. Nawal Yunisi. Baik, terima kasih. Tidak Insyaallah. Enggak apa-apa ya. Enggak mereng orangnya. Ya, Mbak Aulia. Hai, jadi enggak mereng.
diluncurkannya kurikulum merdeka. Kemudian ada data-data tentang keberhasilan implementasi kurikulum, tapi ini sifatnya nasional ya. Di halaman 2 ada 76% guru merasa siap mengimplementasikan kurikulum merdeka, 24%-nya menyatakan belum siap. Pertanyaan saya, guru di
apalagi itu settingnya sudah MI Muhammadiyah Pegangan Nogosari. Guru mengalami kesulitan, harusnya nggak sulit lagi karena kendala itu sudah menjadi semacam solusi yang ditemukan. Guru menghadapi kendala dalam menyiapkan media, terus ngomong solusinya apa. Mestinya guru sebelumnya telah mengalami beberapa kesulitan dalam ini, namun di
tujuanmu itu kemana-mana. Bicara tentang pengertian kendala, pengertian kendala guru, metode pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi. Terus ada penerapan kurikulum merdeka, tapi landasan yuridisnya tidak ada. Penerapan kurikulum merdeka harusnya kan ditinjau dari PP nomor 57 tahun 2021 tadi. Penerapan yang dimaui oleh pemerintah itu yang bagaimana? Yang dimaui oleh Menteri Pendidikan itu bagaimana? Kamu membreakdown dalam perencanaan, dalam CP dan lain-lain. Ini tolong dicari landasan yuridisnya enggak? Ya, bicaranya ke situ. Ya. Perencanaan misalnya. Di situ ada menurunkan CP dari fase dari CP menjadi TP, ya kan? Terus ada menjadi ATP, ya kan? Terus berkaitan dengan aspek komponen. Ketika semua ini sudah menjadi modul ajar, itu bagaimana? Apa ciri khas modul ajar dibanding MPP? Kan begitu toh Mbak? Jadi modul ajar itu jenengan perlu untuk membreakdown secara detail, termasuk dalam implementasi P5 PPRA-nya, ya. Terus menyiapkan model pembelajaran, strategi, media, terus memilih tes yang tepat untuk misalnya diagnostik. Itu semuanya harus menjadi pertimbangan jenengan ketika menggali data tentang kendala. Apa kendala dalam penyusunan CP, kendala dalam menyusun TP, nah gitu. Kendala dalam menentukan media, model, strategi. Kan kalau di kurikulum merdeka itu cirinya adalah 4C. Creative thinking, terus critical thinking, communication, collaboration. Nah itu bagaimana guru mempersiapkan? Ada nggak kendalanya? Terus anjurannya adalah PJL, itu ada PJBL dan PBL. Kendalanya apa untuk menerapkan model-model yang jadikan pertimbangan ya. Untuk menyusun bab 2 itu terlalu global, belum mendetil. Sekarang ke bab 3 Mbak. Oke, kita ke teknik pengumpulan data ya. Wawancara. Kira-kira aspek-aspek apa saja yang mau digali dari wawancara, dari implementasi kurikulum merdeka? Ini
sih? Nah, pertanyaan saya, apa Mbak yang mau diamati? Kegiatan pembelajaran. Terus jawab kendala yang mana? Saya khawatir jenengan terjebak pada guru mengamati guru ngajar, tapi nggak menemukan kendala yang mau dicari untuk menjawab rumusan. Guru masuk kelas, membuka dengan salah, memanggil nama satu-satu, persepsi. Guru membagi menjadi beberapa kelompok. Bu Tri, tak kira apa-apa. Kendalanya ada di mana? Apa kendala yang bisa kamu lihat? Coba pikirkan. Padahal kamu mau mencari data kendala dari observasi. Kira-kira saat proses pembelajaran kamu dapat data kendala apa? Ada gambaran nggak? Coba dipikir sebentar saja. Kamu mau ke Surabaya tapi beli tiketnya ke Bandung, nggak nyampe. Maka ya, coba aspek-aspek komponen-komponen apa saja dari kurikulum Merdeka yang itu nanti diterapkan guru di kelas. Ya, kamu susun yang mau dicari dari wawancara itu yang mana aspeknya, yang akan digali dari observasi yang mana. Jangan nanti terjebak pada hanya melihat proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dicatat, dideskripsikan, tapi nggak menjawab rumusan masing-masing. Ini jawabannya apa? Tapi sering terjadi. Ya. Dokumentasi, isi misi sekolah, struktur organisasi, dokumen yang mendukung pelaksanaan kurikulum, ATP. Nah, mana dokumen tentang kendala? Ada nggak sih semacam wadah gitu ya, yang disiapkan oleh MI untuk menampung keluhan guru, kesulitan guru terkait implementasi nomor 4 ini? Ada nggak semacam mekanisme komunikasi antara guru dengan lokal, guru dengan kepala sekolah terkait kesulitan-kesulitan mereka dalam nomor itu? Cari Mbak, sehingga kamu sah ketika mendirikan kepala sekolah, bapak sebagai orang guru aja nggak pernah konsultasi, nggak ada wadahnya, gimana kamu menggunakan akumulasi sumber? Yuk, triangulasi sumber lah. Konsep jawaban guru dengan kepala sekolah, dengan lokal, dengan siswa lebih. Jelas? Oh, ini problem apa enggak kamu? Sekarang coba lihat pedoman wawancara. Saya membayangkan pertanyaanmu kepada guru kelas. Cek ya dulu. Halaman 55. Perencanaan. Baca pertanyaan tentang penyusunan ATP garing modul ajar. Baca pertanyaannya. Kamu kan nanti wawancara ya namanya. Ini anggaplah subjek. Nah, coba kamu nanya. Siap loh Pak. Nah, ini simulasi. Jadi gini, Ibu, bagaimana kebijakan sekolah dalam Ini loh Mbak, perencanaan. Perencanaan. Ini guru, bukan kebijakan. Mana tuh perencanaan apa? Ya, kalau kebijakan mah itu kepala madrasah. Kalau
Guru subjek itu nanti kepalanya yang sana. Guru persiapan mau ngajarnya Iya, apa? Rencanaannya buat apa? Ya, Bagaimana Ibu menyusun perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka saat ini? bagaimana ibu merencanakan Menyusun perangkat menyusun perangkat pembelajaran itu yang ditanyakan. Oke. Soal bagaimana jawabannya Bu? Ya nggak bagaimana. Yang kedua, dijawab ya cuma apa? Terus dijawab sama subjek. Rememori. Nah, gitu. Bagaimana terus? Masih ke subjeknya Bu? Iya. Bagaimana sekolahnya itu memastikan tujuan pembelajarannya sesuai Sekolah. Ini ke subjek loh Mbak pertanyaannya. Subjek. Itu di rumah bagaimana? Bagaimana Ibu memastikan tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut? Memastikan atau tujuannya merumuskan. Mbak, jangan improvisasi kalau udah disusun. Ini namanya wawancara terstandar. Kalau kamu improvisasi menjadi seni terstandar. Tidak, bagaimana ibu menentukan metode tulis jawab kendala? Loh, aku berjawab. Gimana ini nanya kendala? Tapi dengan wawancaranya gitu sih, gimana proses? Ya harusnya pertanyaan kendala itu mewarnai seluruh pertanyaan. Paham? Pelaksanaan, tapi harus konkret. Perencanaan dia sudah langsung ke bahasa Indonesia sebagai satu mater. Iya. Terus saya membayangkan wawancara ini. Kalau bahasa Indonesia itu satu mapel kan banyak CP, banyak TP, ya kan? Ada sekian modul ajar, sekian pokok bahasan, sekian semester. Harusnya kamu fokus lebih banyak di wawancara. Tapi pengalaman dalam menyiapkan untuk pokok bahasan ini, pokok bahasan itu, kesulitannya sama atau beda dalam satu orang. Terus dibagi pertanyaan, kalau kesulitan jangan konsultasi ke siapa, bagaimana cara mengkonsultasikannya, apakah ada wadah yang memberi kebebasan jenengan untuk menyampaikan keluhan. Ada enggak nanti saya itu biasanya nanya ke bapak, atau enggak nanti kepala sekolah, tanyalah kepala sekolah gitu loh Mbak. Kendala loh itu nomor 4 di mana kendala perencanaan, kendala pelaksanaan. Mbak, ini formalitas sifatnya, jangan formalitas ya, tapi seluruh bagian dalam kurikulum Merdeka itu jangan detailkan, buat pertanyaan dan di situ terkandung kendala. Jangan lupa manfaatnya tadi, ada penawaran solusi, ada tips gitu. Tanya juga kalau mengalami kendala ini apa yang ibu lakukan dulu. Itu solusi yang nanti yang dikumpulkan membentuk satu pola. Kendala dalam menentukan media, solusinya apa? Jelas ya? Iya. Itu sih Aku dulu Mbak.
Ini kita kan aku letak kalau mana ya ada stress banget. gitu loh saat Amin. Ya, yang telah banyak memberikan masukan terkait dengan proposal Mbak Aulia, gitu ya. Mbak Aulia sebelumnya selamat ya, sudah sempro ya, semester 8 ini. Oke. Ya. Baik ya, terkait dengan kendala guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Tadi sudah terbelakang masalah. Secara umum masalahnya sudah kamu jabarkan ya Mbak ya. Di halaman berapa Mbak menurutmu Mbak? Ada gerakan sekolah menyenangkan atau bahwa 76 guru bagaimana kesiapannya ini belum sudah siap dan masih ada 24% lainnya yang belum siap. Jawab kalau saya kan cuma mau konfirmasi sudah ditulis kok. Ada survei yang sudah kamu sajikan gitu ya. Ini terkait dengan kendala-kendala yang ada secara umum begitu ya Mbak ya. Ada juga rapor pendidikan nasional, benar nggak ini? Khususnya untuk literasi. Ini merupakan kendala atau bukan menurutmu? Rapor pendidikan nasional terkait dengan kemampuan literasi siswa madrasah tidak iya, atau ini merupakan suatu keunggulan? Iya tuh Mbak Aulia. Nah, jawab dong. Saya kan konfirmasi aja. Keunggulan, bukan kendala. Bukan. Kalau memang secara nasional sudah unggul, sudah tidak ada masalah lagi untuk literasinya, kemudian kenapa kamu mau mengkaji kalau ini merupakan suatu keunggulan? Kalau ini merupakan suatu kendala atau suatu masalah, berarti kamu harus sajikan idealitasnya dulu di sini. Ya, harusnya ini merupakan masalah gitu ya, bahwa untuk literasi siswa ini masih dalam kategori yang sedang gitu ya, sudah tinggi nih seharusnya. Kalau sedang ini ya harusnya kan ada masalah kemampuan literasi siswa madrasah tidak iya, karena kan kamu mau melihat di tempat-tempat lain itu masih terdapat banyak kendala gitu ya, terkait dengan penerapan kurikulum merdeka ini, khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia itu. Nanti silakan halaman 4 paragraf pertama itu dipertegas ya Mbak ya. Terus kemudian di sini kamu sampaikan juga salah satu penyebabnya itu dari keterbatasan strategi pembelajaran yang digunakan guru, gitu ya. Ini berdasarkan hasil penelitiannya siapa atau teori siapa Mbak? Atau argumentasimu saja? Iya. Rendahnya capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kurikulum merdeka belum sepenuhnya mampu mendorong. Berarti kan di sini ini merupakan masalah Mbak. Literasi siswa ini bukan keunggulan kan? Masalah atau keunggulan? Kamu harus tahu loh penelitianmu sendiri dan jangan sih buatnya berarti. Tidak boleh no. Ya, berarti ini kan masalah ya. Terus kemudian dan seterusnya. Nah, salah satunya karena keterbatasan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Fakta bahwa rendahnya capaian tersebut ini disebabkan oleh strategi pembelajaran yang digunakan guru. Ini kamu dapatkan dari mana, Pak? Ngawur. Ini tidak boleh, kecuali kamu sudah mengkaji dulu terkait dengan teori strategi ini atau ada penelitian sebelumnya ya yang hasilnya itu salah satu penyebabnya ini dari strategi tersebut. Nanti silakan dipertegas ya. Kemudian
harusnya kalau di sini ya bukan ada kendala lagi, melainkan di sini sudah memiliki solusi terkait dengan kendala-kendala yang disampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya, gitu ya. Kemudian pembatasan masalah, Mbak, ini tidak mengulang judul ya, pembatasan masalah ya. Kira-kira kamu kendalanya ini mau dibatasi di bidang apa, Mbak? Yang banyak kendala itu apanya? Apakah di perencanaannya, apakah di penerapannya, misalnya dalam guru membuat asesmen awal, atau apakah di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasinya misalnya, atau apakah di dalam penerapan model pembelajaran yang tadi penguji utama juga sudah sampaikan rekomendasinya, yaitu di PBL dan PJBL. Kira-kira di mana kendala yang lebih banyak ditemui secara nasional ya, secara umum, bukan di sini loh ya, maksudnya di sini yang sudah mampu menyelesaikan kendala tersebut itu di mana, di bagian apa? Ini kendala besar. Iya, ini sih dong, jam 10. Nah, Kendala secara nasional. Di sini ini yang sudah menjelaskan secara nasional ada kendala di banyak aspek ya. Tadi penguji utama juga sudah sampaikan ya, jika ada dari pertemuan. Dan di sini yang sudah mampu mengatasi, sudah punya solusi dari macam-macam. Jadi satu dari apa itu? Nanti dikaji ya, boleh membatasi gitu ya, dari kendala tadi misalnya dari evaluasinya atau dari prosesnya pembelajaran berdiferensiasinya, misalnya dalam 4C-nya, misalnya ada 1C yang belum terakomodir, memang sekarang di 6C ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti silahkan kamu batasi di sini di pembatasan masalah, sehingga pembatasan masalah ini bukan hanya menyalin dari judul begitu ya, judul ya sama aja. Oke, itu ya, nanti silahkan ditambahkan. Terus untuk kajian teori tadi penguji utama sudah banyak sekali memberikan masukan ya terkait dengan regulasi atau kebijakan tadi. Kemudian ini kamu juga batasi, Mbak, di CP tertentu atau di semua elemen di bahasa Indonesia dengan semua capaian pembelajaran pada fase C. Batasi ya. Maka tadi di pembatasan masalah itu isinya ya, batasi pada CP yang mana. Kan kalau pada TP ya boleh gitu ya. CP itu kan masih dibreakdown jadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang mana misalnya itu tidak masalah gitu ya. Terus CP ini juga belum ada sumbernya. Kamu ambil CP ini dari mana? Ya apa? Dan ini tulisannya di Raito no kajian teori ya. SKP misalnya, permen apa? SKP ya, tulis ya. CP atau SKP atau permen atau apa? CP SKP nomor 46 tahun 2026 ya revisi. kalau yang lalu nomor 32. Hah?
subjeknya siapa? Guru Bahasa Indonesia, Tetap guru bahasa Indonesia ya. Terus kemudian informannya Kepala Sekolah dan Wakil Kurikulum. wakil kurikulum ya. Siswa tidak dijadikan informan? Boleh. Tidak ya. Oke, terus kemudian nanti diubah juga untuk ininya tadi apa namanya, untuk pedoman wawancaranya ya. Tapi kalau sudah menanyakan untuk sekolah gitu ya, kamu tanyakan ke wali kelas gitu ya. Tentu ini tidak sesuai. Terus kemudian yang untuk waka ini juga berbeda ya Mbak ya. Bagaimana koordinasi misalnya penyusunan ATP, terus kemudian ke guru bagaimana kebijakan yang dilakukan, bagaimana memastikan tujuan gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan arahannya, bagaimana arahan pendampingan. Ini kan dua klausel yang berbeda. Maka nanti kalau kamu lakukan triangulasi sumber, ya tidak ketemu. Kamu cocokkan ke subjek, terus kemudian ke informan dengan pertanyaan yang berbeda, tidak bisa ya. Maka nanti silakan disesuaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, ke tiga sumber yang kamu sudah pilih yang sekiranya akan bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Bu Raffi. Terima kasih Bu Dewi. Ini Mbak Aulina Karimah. Kemungkinan kalau tadi tidak bisa membuktikan tempatnya itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka, terus kemungkinan tidak, ya kan? Tadi masukan dari kunci utama, dipastikan dulu di sekolahnya itu melaksanakan tidak. Ya kalau tidak berarti cari sekolah lain. Jadi ceknya yang agak dicek lagi. Terus yang kedua tadi untuk subjeknya memang nggak pakai siswa ya. Jadi guru sama informannya kepala sekolah sama wakil kurikulum itu karena ini pelaksanaan ya. Jadi kayak modelnya nanti observasinya apa yang diobservasi itu? Kegiatan pembelajarannya, tetapi kalau kegiatan pembelajarannya itu belum teman-teman lakukan kendalanya. Oh, berarti itu kendalanya ya. Oke, itu catatannya. Yang poin penting itu. Jadi yang sangat penting malah settingnya. Ya kan? Udah kok, udah selesai kok ini. Itu aja masukan dari Bu Retno, banyak sekali dari Ibu Dewi, banyak sekali sudah siap ya, sudah direkam semuanya. Tinggal nanti bisa dilanjutkan penelitian kan ini ya. Tapi bikin instrumennya nanti kita ini ya. Tadi pertanyaannya seperti ke Bu Tiwi tadi, jawabannya begitu. Nyambung gitu loh, pertanyaannya itu nyambung. Oke, itu aja dari saya. Di teman-teman Bu Dr. Suprati atas masukannya itu tadi ya, Mbak Aulia ya, masukan dari seluruh Dewan Penguji. Alhamdulillah untuk proposal bisa dilanjutkan untuk melakukan penelitian berdasarkan proposal yang diseminarkan dengan revisi yang telah disampaikan oleh seluruh